Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Ada apa ya Mbak? Ini sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Bapak nih ya. Perkenalkan saya Sakinah Rahmatalia, mahasiswi dari Universitas Desa ini. Dengan Rabat Bapak dengan temanya sendiri itu pengobatan dari sumber. Kalau sudah saya tahu, nama Bapak dan umur Bapak berapa nih? Nama saya Selamat Mbak. Umur saya 59 tahun. Saya mau tanya nih Pak, Bapak ini kira-kira dari wadah sembuh mungkin ya? Oh alah, boleh Mbak. Kebetulan juga saya ada riwayat asam urat. Artinya ya, untuk pengobatan sendiri biasanya Bapak mau apa nih? Kalau buat kondisi obat ya, saya lebih suka ke pengobatan tradisional juga, tapi bukan pengobatan dokter. Pengobatan tradisional ya, pengobatan tradisional itu apa nih? Ya pengobatan tradisional yang saya pakai sih daun salam sama kumis kucing sih Mbak. Saya mau tanya nih Pak, Bapak ini sendiri-sendirinya yang Ya, kamu sering ngerasain nyeri sih Mbak? nyerinya itu sampai banget buatan. Ya kadang juga enggak sih Mbak. Kalau untuk intensitas durasi sakitnya itu kira-kira berapa nih? Ya kalau minimum sampai bengkak ya mungkin durasi waktunya bisa sampai 1 hari ya. Cuma kalau ini enggak sampai bengkak ya mungkin durasi waktunya 4 itu dan satu sih. Tadi kan dari yang tadi saya sampaikan seperti di sini, lalu ada sampai bengkak, terus juga intensitas waktunya beragam. Itu merupakan beberapa tanda-tanda asam urat yang ada. Jadi saya mau jelaskan dulu apa itu asam urat. Bapak kira-kira kalau sedikit jelas nggak teman? Jelas ya. Jadi asam urat itu merupakan salah satu penyakit metabolisme yang disebabkan karena tingginya kadar asam urat dalam darah akibat dari pola makan yang tinggi di pagi. Makanan kedua, makan gitu. Tingginya kadar asam urat dalam darah dikenal dengan sebutan hiperuremia, sehingga diharapkan melakukan diet terdahulu ya Pak untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah Bapak. Lalu ada juga ini penyebab asam urat. Penyebab asam urat ada dua, yang primer dan sekunder. Kalau yang primer ini bisa berkaitan dengan seperti faktor genetik, faktor enzim, dan faktor hormonal. Lalu untuk yang asam urat sekunder ini biasanya faktor konsumsi makanan yang berada di kulit, lalu faktor kepentingan dan Oh betul. Oh iya Mbak. Kalau buat penyakit tertentu itu seperti apa ya Mbak? kalau untuk faktor penyakit tertentu itu bisa seperti penyakit turunan ya Pak. Penyakit turunan itu bisa seperti penyakit jantung, lalu penyakit diabetes, itu. Oh iya Mbak. Iya, lalu ada juga tentang pengobatan tradisional asam uratnya ya Pak. Jadi kan Bapak kan bilang Bapak mau konsumsi daun salam dan kumis kucing ya. Jadi kalau untuk pengobatan tradisional itu beragam, tidak hanya kumis kucing dan daun salam saja. Di sini ada seperti daun strawberry, lalu jahe, selasi. Untuk cara penyajiannya pun beragam ya Pak. Seperti daun strawberry itu, cara penyajiannya bisa dikeringkan dulu daunnya, lalu nanti direbus dengan air sebanyak 3 kali sendiri, lalu didiamkan sampai sisa setengah gelas nih saja, atau setara dengan 50 ml.
Nanti jika sudah siap, bisa disaring dan dikonsumsi. Kalau untuk yang jahe ini, penyajiannya bisa untuk dikompres atau juga dikonsumsi diminum. Lalu ada juga seledri. Kalau seledri ini bisa dimakan secara langsung atau berburu. Lalu ada juga sirsak ya Kak. Kalau sirsak ini cara penyajiannya dicuci dan direbus dulu. Lalu ada air daun kecapnya tidak segar. Kalau sudah itu sudah makan. Lalu ada juga madu. Kalau madu itu direbus 15 lembar atau 15 tangkai daun putih madu dengan 13 air ya Kak. Nanti kalau sudah direbus hingga tersisa 1 gelas saja. Kalau sudah disaring dan diminum. Lalu ada juga makanan berat. Kalau makanan berat itu potongan kecil dan kecil. Lalu si biji dalam buah itu bisa dibuang ya Kak, karena si biji tersebut itu mengandung racun. Lalu bisa dikeringkan terlebih dahulu. Jika sudah kering, bisa Bapak rebus irisan buah tersebut selama 5-10 menit. Lalu jika sudah, bisa dikonsumsi teh tersebut selagi masih hangat. Lalu yang kali ini ada daun, ada kepal dan daun salam serta tumis kucing yang bisa dikonsumsi. Untuk kepal ini cara penyajiannya yang pertama daun kepal saja, lalu air dan daun kepal ini kemudian direbus hingga tersisa 1,5 gelas merah. Air rebusan daun kepal ini diminum 2 kali sehari, masing-masing sebanyak 30 gelas saja. Kalau yang daun salam ini daun salam ini penyajiannya rebus air dan daun salam dengan api kecil hingga airnya berkurang 1 gelas saja. Matikan api dan biarkan rebusan daun salam hingga dingin terlebih dahulu. Jika sudah dingin, coba minum. Lalu ini sampai 2 gelas sehari. Untuk direbus sebanyak 5 dengan 50 ml air dididihkan pada tersisa 100 ml saja ya Kak. Lalu jika sudah, bisa diangkat, didinginkan terlebih dahulu, lalu dikonsumsi sebanyak 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut dengan dosis masing-masing setengah gelas saja. Jadi itu iya, penenang asam urat bersama dengan tradisionalnya ya Kak. Ternyata macam-macam pengobatan tradisional cukup banyak ya Mbak. Selama ini yang saya tahu hanya tumis kucing dan daun salam saja. Ini, jadi pengobatan tradisional itu beragam ya Kak. Bukan cuma daun salam dan kumis kucing saja, ada daun sukuri, ada jahe, lalu ada putri malum, kota dewa, dan masih banyak lain. Saya menggunakan obat tradisional seperti daun salam dan kumis kucing, tapi kok kaki saya masih terasa nyeri. Begini. Jadi sebenarnya dari pengobatan tradisional seperti itu sebenarnya hanya untuk mengurangi rasa nyeri pada sumber ya. Itu untuk sepenuhnya mengobati, karena pada dasarnya itu pengobatan tradisional hanya untuk mengurangi nyeri yang dikarenakan sebagian besar fokusnya itu pada gejala, bukan pada fokus utamanya yaitu kadar asam urat yang tinggi dalam darah Bapak. Karena itu juga pada kasus
asam urat yang kronis atau yang sudah berat itu untuk pengobatannya lebih disarankan untuk menggunakan pengobatan medis dan perubahan gaya hidup ya Kak, seperti Kak itu diet rendah kalori seperti dikurangi makan makanan yang makanan berulang seperti itu begitu bakal untuk olahraga itu pun tidak perlu yang setiap hari, cukup 2 sampai 3 kali selama seminggu. Untuk durasi tubuhnya pun tidak usah yang lama-lama, cukup 5 sampai 10 menit saja. Oh, jadi seperti itu ya, Mbak. Ya, itu tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan ya terkait pengobatan asam urat. Ini ada ramuan jahe yang sudah saya buat untuk Bapak. Ini jadwal konsumsi sebanyak 2 sampai 3 kali sehari nih Pak. Ini juga ada lembar riset. Di sini ada pengobatan asam urat, ada asam urat, dan pengobatan itu sendiri. Ada kulit, lalu ada sesar. Ini ada cara pengukurnya ya Pak. Coba dia tidak mampu. Ini Bu, nanti saya baca-baca lagi. Jadi untuk penelitian kali ini sudah selesai ya Pak. Terima kasih karena Bapak sudah mau meluangkan waktu untuk kita penjelasan ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata selama untuk penjelasan ya Pak. Itu saya undur diri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. 6 hours later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Nah, dari video penyuluhan tadi, dengan kasus Bapak Slamet berusia 59 tahun lebih memilih menggunakan ramuan herbal dibandingkan oleh obat dari dokter untuk mengatasi asam uratnya. Ia rutin merebus daun salam dengan kumis kucing, namun tetap terasa mengalami nyeri sendi. Dari video tadi menjelaskan bahwa pengobatan tradisional itu hanya bertujuan untuk mengurangi nyeri pada asam urat tersebut, tidak untuk sepenuhnya mengobati. Karena pada umumnya pengobatan tradisional hanya mampu untuk mengurangi nyeri yang dikarenakan sebagian besar fokusnya pada gejala, bukan pada penyebab utama dari asam urat tersebut sendiri, yaitu kadar asam urat yang tinggi dalam darah. Oleh karena itu pula, dalam kasus asam urat yang kronis atau berat, kombinasi antara pengobatan medis dengan perubahan gaya hidup seperti diet rendah purin, olahraga, itu lebih disarankan. Nah, oleh karena itu, pengobatan tradisional ini hanya untuk mengurangi atau mengatasi nyeri saja, tidak sepenuhnya untuk mengobati sepenuhnya asam urat tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Bye.